Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita tua-tua busumbo-ombo dian sana segalanya di mana aja berada. Lawas hitam bertemu. Kali ini hitam bertemu lagi dengan Bu Supian. Hitam dah mengumpati acara nugal di rumah Busu Kandar. Odahnya di Durung, Desa Jembayan. Jadi tidak mana serunya kisahnya hari ini. Saya kebujuran dan tembok gambus nih. Jadi tetap sambil bergambusan dia. Hati kanak-kanak habis nugal bukenyawaan. Jadi kita umpati aja videonya sampai habis ya. Jangan diingat subscribe, like, bagikan, share. Sahabat budaya pemerhati BP Channel. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua sebagai awal peradaban di Nusantara. Tentu saja sangat kaya akan adat dan tradisi. Salah satunya adalah adat dan tradisi pada waktu akan menanam padi. Nenek moyang masyarakat Kutai telah mewariskan adab dan tata cara melakukan penanaman padi agar bisa memperoleh hasil panen yang berlimpah. Nah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa BP Channel untuk mengikuti kegiatan penanaman padi yang dilaksanakan di Dusun Durung, Desa Jembayan. Dusun Durung berjarak lebih kurang 8 km dari Desa Jembayan. Untuk mencapainya, kami menggunakan mobil. Di tempat yang tidak bisa dilewati lagi mobil, kami terpaksa harus turun dan berjalan kaki menapaki jalan-jalan yang lumayan berlumpur sejauh lebih kurang 1 km. Setelah berjalan kaki lebih kurang 10 menit kemudian sampailah kami ke tempat yang kami tuju, yakni ladang milik Bapak Kandar. Menjelang waktu tanam, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu lahan yang ditanam harus dalam keadaan bersih sehingga lubang tugal terlihat dengan jelas. Kemudian benih yang akan ditanam haruslah benih yang benar-benar berkualitas dan memang telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum masa tanam. Sehari sebelum ditanam, benih diseleksi lagi dengan melakukan perendaman untuk memisahkan antara benih berisi dan hampa. Sebelum prosesi nugal dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemilik lahan. Antara lain, menyiapkan sebuah garis lingkaran di tengah-tengah huma yang akan ditugali dengan diameter lebih kurang 70 cm. Kemudian pemilik lahan juga harus menyiapkan rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, jahe, dan sebagainya. Memasak suman dalam buluh atau bambu adalah salah satu syarat yang juga harus dilakukan oleh pemilik huma atau ladang. Lalu menyiapkan air yang dimasukkan dalam buluh atau bambu. Kemudian tidak lupa pemilik huma atau ladang harus menyiapkan pula satu batang tebu salah. Ya, ini sejenis tebu yang tidak bisa dimakan. Nah, rempah-rempah yang telah disiapkan ditanam di dalam lingkaran yang sudah dibuat. Suman, bambu berisi air dan tebu salah ditancapkan di tepi lingkaran. Lingkaran melambangkan sebuah perahu. Rempah-rempah dan suman melambangkan hasil bumi dan makanan sebagai bekal. Sedangkan tebu salah yang ditancapkan melambangkan persinggahan atau tambatan. Bambu berisi air merupakan pertanda berhasil tidaknya huma itu nantinya. Jika bambu berisi air itu nanti dikerumuni rayap atau anai-anai, maka itu pertanda akan memperoleh hasil yang berlimpah. Ketika menanam rempah dan menancapkan tebu salah atau suman itu harus dibarengi dengan doa dan memang
yang pada hakikatnya meminta agar segala gangguan selama berproses huma bisa dilewati dan tidak tersendat di jalan. Setelah syarat itu dipenuhi atau dilakukan, barulah dimulai proses penugalan. Jadi hari ini kami ini mulai juga nih, mulakan kita nih. Nah, ini makanan itu hambat nih. Tibalah giliran pemilik lahan untuk menjamu para peserta yang ingin mengikuti kegiatan menugal. Berbagai macam makanan telah disediakan oleh pemilik lahan. Hitam beko dulu hambat. Ada nasi bungkus. Apa dalamnya nih Bu nih? Isinya? Pulut. Pulut. Oh iya. Kambing pulut. Nasi bungkus, makanan ciri khas. Cabai hati. Pasal Yang enggak cepati ke darat. oh, sampai dikeliur. Nasi bungkus pulut. Ininya sambalnya ketinggalan Om. Ini ciri khas ini Om. Dengan bawang rambut. Nah, ciri khasnya ada bawang rambut menyembuk merah. Jadi tidak ini memang makan khas biasanya bila orang nugal. Ada biasanya Dengan tuh sode, pepik, dengan buncis kami nih. ada piadung biasanya ya. Biasanya Oh, ada piadung. Tapi mantap ini nih hari Om. ini Nih. tidak Tuh. Woi, mantap. Pokoknya itu beleleh liur kita. Ininya. Nah, jadi ini makanan khas Kutai, nasi bungkus pulut. Ada sambalnya nih. Sambal bawang rambut dengan buncis ya, buncis ya. Buncis. Setelah perut mulai dirasa kenyang, kemudian barulah proses penugalan dengan mengatur barisan atau tekap dengan mengarah ke timur sebagai syarat memulainya. Biasanya kaum pria yang mengasak sambil berjalan mundur agar tidak terinjak lubang asak yang sudah dibuat, sambil diikuti kaum perempuan yang melakukan pembinihan. Untuk menangkal serangan hama perusak tanaman padi seperti monyet atau babi, maka di tepi-tepi huma biasanya ditanam sedikit-dikitnya 3 jenis tanaman.
Karena dilakukan secara bergotong royong, maka pekerjaan ini tidaklah terasa melelahkan. Dan tanpa terasa, matahari pun sudah mulai meninggi. Waktunya kami untuk beristirahat dan menyantap hidangan siang. Kaum ibu-ibu telah menyiapkan santapan siang untuk kami yang melakukan kegiatan penugalan. Nah, jadi kita makanan dulu siang nih, istirahat siang habis nugal, habis ngasah. Ini hidangan hitam. Ada cabai, bawang rambut, kokor timun, ada sedap mantap bumbunya. Wah, mundur lagi belum mundur. Ronde kedua. ini laki dulu, yang bini masih nunggu ini. Dia tidur masih kadang-kadang. Ayo kita makan dulu. Mantap, bukan siang. Selesai makan siang, sambil beristirahat, kami sempatkan diri untuk berhibur mendengarkan musik-musik tingkilan. Kebetulan saya membawa alat musik yang dinamakan gambus. Sekitar jam 3 sore, semua benih sudah selesai tertanam dan saatnya kami untuk pulang. Nah, tua-tua, busu-busu, mbok-mbok, dan sanak segalanya, karena hari hitam dah merian, kami juga ndak bemulangan. Jadi sampai di sini dulu kisah hitam. Hitam bertemu pulang di kisah-kisah lain, kisah budaya Kutai. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisahnya. Bersama dengan saya Bu Supian. Terima kasih sudah nonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan pulang diiringi dengan musik tingkilan. Nah, inilah pemain gambus kami, Bapak Sopian.
Selesai menugal kami.